Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله هو صفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الله تعالى به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan hanyalah kepada Allah, zat yang berhak atas segala pujian, zat yang berhak atas segala kemuliaan, al-mustahiq li jami'il mahamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas seluruh kesempurnaan pujian. Maka sebagian ulama biasanya memulai dalam kitab-kitabnya itu, ketika para ulama mengarang kitab itu, mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, yang mana secara nahwu ini namanya adalah jumlah khabariyah, yang bermakna aku, atau yang bermakna segala bentuk pujian hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian hanya berhak diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama jarang sekali di antara mereka yang memuji Allah itu dengan menggunakan jumlah insya'iyah seperti hamidullah, saya memuji Allah, hamidnallah atau nahmadullah, kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagian ulama kemudian menjelaskan jumlah khabariyah atau kalimat yang bersifat berita itu lebih baik dipakai untuk memuji Allah dan menyanjung sifat-sifat kemuliaan Allah, karena menafikan sisi kemanusiaan, menafikan sisi pengucap. Karena hakikatnya siapakah kita sampai kemudian pantas memuji Allah? Siapakah kita? Apakah kita betul-betul mampu memuji Allah dengan pujian yang Allah berhak dengan itu? Pujian yang sepadan dengan nikmat-nikmat Allah. Pujian yang dengan pujian itu terbayarkan semua nikmat-nikmat Allah. Tentu tidak ada satupun makhluk yang mampu memuji Allah Subhanahu wa taala secara hakikat dengan pujian yang sempurna, dengan pujian yang sepadan dengan nikmat-nikmat Allah, dengan karunia yang Allah berikan. Tidak ada. Maka banyak ulama dan biasanya bahasa-bahasa Quran pun lebih memilih dalam memuji Allah itu dengan jumlah khabariyah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Itu adalah jumlah-jumlah kalimat-kalimat berita yang dengannya kita menafikan sisi saya, kami memuji Allah. Tidak. Ya, seakan-akan terlalu hina kita disandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu terbatas lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pujian-pujian itu menggunakan alhamdu. Alif lam di situ bermakna alif lam istighraqiyah atau lil jins,
menenggelamkan dan mencangkup seluruh jenis pujian itu kita berikan kepada Allah. Karena lisan kita keluh dan tidak mampu menyebut pujian-pujian kepada Allah satu persatu. Maka cukuplah bagi kita mengucapkan alhamdulillah, segala bentuk pujian kebaikan itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti jalan yang telah beliau gariskan, mahajjatil bayda, jalan lembaran yang cerah yang malamnya seperti siangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan bagi kita petunjuk jalan yang terang, yang mana barang siapa berpaling dari jalan ini dia akan tergelincir dan jatuh kepada kesesatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan berkaitan dengan hati yang terkadang itu lalai, padahal kita sudah lama menempuh jalan hidayah. Nasihat ini kami ambilkan dari untaian kalimat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dari kitab beliau yang berjudul Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Sejenak sebelum kita masuk kepada apa pembahasan yang beliau tuliskan, sebuah adab tentunya bagi kita untuk mengenal dulu siapa itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Karena insya Allah ke depan kajian malam Senin ini akan kami ambilkan nasihat-nasihat beliau dari kitab ini, Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Nanti juga akan dijelaskan latar belakang kenapa beliau menulis kitab ini. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Mafkharatul Iraq. Beliau adalah seorang imam. Imam itu berarti sebuah derajat yang secara keilmuan diakui sudah menjadi rujukan bagi banyak sekali ulama di zamannya. Ya. Beliau juga dijuluki Syekhul Islam. Ya. Mafkharatul Iraq, kebanggaan masyarakat Irak. Jamaluddin Abul Faraj, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Beliau bergelar Jamaluddin, berkunyah Abu Faraj, Abul Faraj. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Ali, seorang ulama kelahiran dari Irak, yang lahir kurang lebih di tahun 508 atau 509 sekitar itu, di abad ke-6 Hijriah. Artinya sudah berlalu sejak beliau meninggal sampai saat ini kurang lebih berapa nggih? Beliau tahun 500 Hijriah. Tahun 500 Hijriah, kurang lebih 900 tahun. 900 tahun sejak zaman beliau sampai hari ini amal soleh beliau masih kita rasakan. Maka banyak para ulama mengatakan, ya inilah ulama itu bisa mengumpulkan seluruh amal soleh yang ketika orang meninggal itu dia terus mengalir. Mulai dari 3 ini, 3 amal soleh yang terus mengalir sebagai jariyah apa? Yang pertama adalah idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Loh, gimana kalau ulama ini fakir? Mesti dia tidak punya harta untuk mengalirkan pahala dari harta yang dia berikan. Ya. Ternyata ya, sedekah ini tidak hanya sekedar harta. Banyak ulama menyebut ilmu sendiri adalah sedekah. Maka sebagian ulama mengatakan
ilmu itu seperti mengajar, itu seperti kita berzakat. Barang siapa sudah mendapatkan ilmu, mencapai nisab, silahkan berzakat. Zakatnya apa? Mengajarkan. Maka seakan-akan ilmu yang diajarkan ini adalah bentuk sedekah jariyah. Sedekah ilmu, sedekah pengetahuan kepada orang lain. Dari bab ini para ulama tentu mereka mendapatkannya ketika mereka mengajarkan dengan ikhlas, dengan sabar. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, sedekah jariyah yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jelas ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika diajarkan, diamalkan, diajarkan lagi kepada generasi setelahnya, diamalkan lagi, diajarkan lagi, diamalkan lagi, memberi manfaat di tengah kebaikan umat, inilah kemudian menjadi manfaat. Dalam hal ini termasuk mungkin bisa jadi umur seorang alim itu pendek, tapi mereka menulis sebuah ilmu, menulis karangan, yang mana dengan karangan itu, kitab-kitab mereka itu menjadi petunjuk bagi generasi setelahnya, bahkan ratusan tahun setelahnya. Ini adalah salah satu bentuk investasi yang panjang, investasi jangka panjang yang sangat profit sekali, ilmu. Mungkin orang kalau wakaf rawan sekali yang namanya barang itu rusaklah, atau yang mengelolanya tidak amanah, sehingga ketika kemudian barang, tanah, tempat, bangunan yang kita wakafkan ini belum tentu umurnya bisa 100 tahun manfaat terus. Tapi terkadang seorang alim ketika beliau menulis dengan ikhlas, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, kitab tulisan tangan beliau ini kemudian dijaga oleh Allah, bertahan ratusan tahun. Ya, seperti kitab beliau ini. Beliau meninggal di abad ke-6 Hijriah, mungkin tahun 500-an Hijriah sekian. Hari ini tahun 1444, masih kita rasakan amal soleh yang beliau. Bayangkan, umurnya mungkin 60 tahun, 50 tahun, amal solehnya 900 tahun. Ya. Itu jadi semangat tentunya bagi kita, bagaimana betul-betul apa yang Allah firmankan itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Ilmu adalah sesuatu yang meninggikan derajat manusia berkali-kali lipat, bahkan berlipat ganda, tidak terbatas terkadang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waladun salih yad'ulah, anak soleh, anak keturunan yang soleh yang berdoa baginya. Loh, mungkin saja seorang alim itu tidak punya keturunan. Ya, memang mungkin. Ya, tapi terkadang seorang alim pun bisa jadi tidak punya keturunan. Ya. Imam Nawawi itu tidak nikah bahkan. Dan beberapa ulama ada yang diantara mereka tidak menikah. Maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis sebuah karangan kitab diberi judul Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama-ulama yang membujang, alladzi atharul ilma 'ala zawaj, yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Bukan karena mereka mengharamkan nikah, enggak. Ya. Tapi mereka merasa, oh, saya diberi Allah kemampuan, itu sayang kalau kemudian kemampuan yang lebih ini akan berkurang manfaatnya ketika saya menikah. Itu sebagian takwil ulama. Nah, mungkin mereka sebagian bahkan tidak punya keturunan, bisa karena tidak nikah atau karena belum Allah beri rezeki. Tapi berapa banyak kemudian orang-orang yang mungkin bukan keturunannya mendoakannya sepanjang hidupnya, sepanjang tahun, sepanjang ratusan tahun, karena mereka merasakan manfaat dari ulama. Maka di antara adab nanti kita membaca karangan-karangan para ulama dalam ilmu syar'i ini adalah mengawalinya dengan mendoakannya. Semoga Allah merahmatinya. Berkata Syekh Fulan, siapa, kemudian kita mengatakan semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Itu adab.
Jadi doanya itu sepanjang ilmunya masih bermanfaat, sepanjang kitab-kitabnya masih dibaca. Maka tiga ini terkumpul sekaligus dalam diri seorang alim yang betul-betul dia menjadi alim yang amil, yang mengamalkan, yang robbani, yang menyebarkan ilmunya. Beliau lahir di Irak tahun 508 Hijriah. Ya, kemudian di umur 3 tahun beliau yatim. Bapaknya meninggal, diasuh oleh bibinya, kemudian dari bibinya ini diantarkan ke para ulama-ulama di Baghdad. Yang memang sejak kecil di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa wa kana wa huwa sabiyyun dayyinan. Ibnul Jauzi ini dari sejak kecil sudah menjadi anak yang istilahnya anteng, anak yang betul-betul soleh. Majmu'an ala nafsihi, terkumpul di dalam dirinya itu sifat-sifat kebaikan. La yukhalitu ahadan, bahkan sejak kecil itu jarang bermuamalah, tidak mau sembarangan main sama teman-temannya padahal masih kecil. Wala yakul ma fihi syubhatun, tidak makan yang di dalamnya ada syubhat. Wala yakhruj min baitihi illa lil jum'ah, tidak keluar rumah kecuali hanya untuk sholat Jumat dan tentunya sholat fardu. Wa kana la yal'ab ma'as sibyan, dia tidak bermain sama anak-anak yang lain. Memang ya biasanya ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala ingin tonjolkan di masa mendatang itu Allah jaga sejak kecil. Allah jaga sejak kecil. Itulah fadlullah yu'tihi may yasha. Allah itu memilih, Allah itu memberi fadilah. Walaupun manusia nanti berbeda-beda. Sebagai orang tua tidak bisa memaksakan semua anaknya harus jadi alim, jadi ulama. Ini adalah sebuah pemaksaan yang sebenarnya tidak tidak juga pas ya. Karena Allah memberikan setiap orang itu bagian amalnya masing-masing. Maka seorang orang tua juga harus paham masalah ini. Ada yang Allah bagikan amalnya dia juga menjadi alim, ada yang menjadi mujahid, ada yang menjadi muhsinin, orang yang berinfak. Allah berikan banyak hartanya. Ini sejak zaman dulu. Maka setiap orang pun di sejak zaman salaf dulu memang ada sosok-sosok yang luar biasa. Kita lihat Imam Syafi'i sudah hafal Quran 7 tahun. Ulama-ulama yang lain. Tapi tentunya tidak semua. Di zaman mereka pun ya ada anak-anak yang mungkin terbatas secara kemampuan, terbatas secara secara kemampuan tadi untuk dia mengambil ilmu dan yang lainnya. Maka bahkan Imam Syafi'i sebegitu alimnya pun punya murid yang awalnya sangat-sangat kurang dalam pemahamannya. Ada Rabi' bin Sulaiman yang bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan, wahai Rabi' bin Sulaiman, kalau saya mampu menyuapkan kepadamu ilmu sesuap demi sesuap saya akan lakukan. Saking orang ini sangat kurang sekali. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang, kama'adini dzahabi wal fiddah, seperti barang sebagian itu ada yang emas, ada yang perak. Bisa jadi ada yang besi, ada yang kuningan, ada yang tembaga. Maka manusia ini ma'adin, mereka seperti barang tambang. Bagi seorang murabbi, pengajar, seorang orang tua harus menempatkan sesuai dengan apa Allah bagikan amalnya pada setiap anak ini. Kalau Allah beri kemampuan anak ini seperti emas, ya jangan dijadikan pagar tanaman. Ya, eman-eman dicuri orang. Kalau dia adalah besi, ya jangan dijadikan perhiasan, karatan dihina orang. Ya, maka setiap manusia itu Allah berikan kelebihan amalnya. Ya, walaupun berbeda-beda dia, bukakan Allah pintu amal. Ya. Ala kulli hal begitu, kemudian beliau meniti ilmunya, belajar banyak dari ulama-ulama Baghdad. Ya. Menjadi tumbuh berkembang menjadi seorang alim yang menguasai banyak sekali ilmu, banyak sekali disiplin keilmuan Islam, sehingga keilmuannya betul-betul
diakui oleh ulama-ulama zaman beliau, bahkan menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Ya, menulis beberapa kitab ya, sampai kemudian beliau meninggal. Kita akan mulai masuk kepada pembahasannya. Sebagai intro, bahwa kitab ini beliau ucapkan, kita ambilkan beberapa penggal kalimat yang beliau sampaikan di sini. Kenapa beliau menulis kitab ini dan kemudian diberi judul tadi? Qala rahimahullahu taala, lamma kanatil khawatir tajawwala fi tasaffuhi asya' tu'ridu laha thumma tu'rid anha. Ketika saya menyadari bahwa lintasan-lintasan pikiran itu sering sekali dia datang dan pergi tanpa bisa diprediksi. Kana min awlal umur hifdha ma yahturu likai la yansa. Maka perkara yang paling penting ketika kita menyadari bahwa kadang itu ide-ide muncul nggih. Kadang itu kita kepikiran sesuatu yang sangat penting. Oh iya, saya kepikiran sesuatu, ternyata saya menemukan nasihat ini. Saya bisa mengambil pelajaran hidup ketika baru mengalami sesuatu. Tiba-tiba muncul, oh iya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesadaran tentang sesuatu. Oh ya, ternyata seperti ini ya, ada rumusnya dalam kehidupan ini. Kadang sesuatu itu datang pergi begitu saja. Maka beliau menyadari, maka perkara yang paling penting dalam hal ini adalah menulis. Ya, perlunya mengikat. Waqad qala alaihi salatu wasalam qayyidul ilma bil kitabah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, inilah harusnya yang jadi semangat kita. Harus kalau kita betul-betul mau meningkatkan keilmuan kita, ngaji itu kalau bisa bawa pena sama buku tulis. Ya, itu sunnah ulama terdahulu. Qayyidul ilma bil kitabah. Sealim apapun, bahkan ya, kita mungkin hari ini mudah mendapatkan pena dan buku tulis. Dulu zamannya Imam Syafi'i itu termasuk fakir beliau. Ya, fakir, yatim juga, ya, yang cari penghasilan ibunya ketika itu. Ngaji ke Imam Malik, itu sempat beliau tidak punya pena dan kertas. Itu beliau cuma menulis dengan ujung jarinya, beliau tulis di tangannya. Ya, ditulis. Tapi Imam Syafi'i seakan-akan nulis gini aja langsung hafal di sini. Imam Malik sempat heran, kamu ngapain kayak gitu? Bawa bolpen enggak, bawa kertas enggak, cuma gini-gini. Nulis, ya Syekh, saya nulis yang kau ucapkan. Bener nulis. Coba ucapkan, ulangi yang saya jelaskan tadi. Diulangi sama Imam Syafi'i, enggak ada satu huruf pun yang salah. Itu Masya Allah, ya, kemampuannya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian belakangan beliau diberi kemampuan untuk dapat kertas. Kertas itu kertas bekas dari kantor pemerintahan. Jadi bagian belakangnya kosong, depannya ada tulisan. Itu dipakai buat ngaji. Saking himmah, semangat beliau dapatkan ilmu. Ya. Jadi seperti itu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pasti pentingnya nulis ini dengan Allah turunkan surat pertama kali, surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan ilmu dengan pena. Disandingkan membaca dan menulis itu satu paket. Membaca adalah cara kita mendapatkan maklumat, menulis adalah cara kita menyampaikannya. Satu paket. Ya, kita mencari ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa kam khatara li syai' fa atashaghal an itsbatihi fayadhhab fa ata'assafu alaih. Berapa banyak faedah-faedah tiba-tiba muncul dalam pikiran saya lewat begitu saja, hilang karena belum saya tulis.
Wa ra'aitu min nafsi annani kullama fatahtu basarat tafakkur. Dan saya pun lama-lama menyadari setiap saya itu membuka cakrawala berpikir saya, kemudian setiap kali itu muncul pikiran-pikiran yang penting dan bermanfaat sekali sebetulnya. Malam yakun fi hisabi, yang tidak saya sangka, fa anthalu alaihi min katsibi tafahum, sehingga tertuang dari pikiran-pikiran itu butir-butir pemahaman yang harusnya tidak boleh disia-siakan. Maka saya pun menjadikan kitab ini sebagai pengikat lisaidil khatir, untuk memburu lintasan pikiran. Maka disebutlah kitab ini Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Wallahul waliyyun nafa' innahu qaribun mujib. Dan Allah lah adalah wali yang bermanfaat, zat yang dituju yang mendatangkan manfaat, sesungguhnya ia adalah yang dekat lagi yang mengijabahi sesuatu. Kemudian beliau memulai nasihat pertamanya dari lintasan-lintasan pikiran beliau yang beliau tulis. Beliau mengatakan, jadi setiap nasihat ini aslinya tidak diberi judul, tapi kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya memeriksa kitab ini dikasih judul. Ya. Maka nasihat yang pertama ini oleh ulama setelahnya diberi judul fi sababi audatil ghaflah, sebab kembalinya rasa lalai, wal qaswah, dan kerasnya hati, ilal qalbi ba'dang qita'il mau'idhah, setelah bubarnya kita dari majelis nasihat. Jadi kenapa sih kadang di pengajian itu kita ngerasa mendengarkan sesuatu itu betul-betul masuk sekali dalam hati kita. Kita betul-betul menyadari, oh iya ya, saya masih banyak lalai, banyak salah, banyak ini. Di dalam majelis itu betul-betul sangat kerasa sekali untaian-untaian nasihat, untaian-untaian dalil yang disampaikan oleh ustadz. Di dalam majelis itu betul-betul seperti kita tercambuk. Tapi bubar dari majelis, kembali kita kepada aktivitas sehari, langsung lalai lagi. Hati jadi keras, pokoknya seakan-akan itu kemudian yang menjadi sebuah ingatan yang tapi susah kita kerjakan, atau lalai bahkan tidak ingat lagi. Kenapa itu terjadi? Maka tadi sebab-sebab kembalinya rasa lalai, juga kerasnya dan kembalinya kekerasan hati ini setelah bubarnya kita dari majelis nasihat. Beliau mengatakan, qad ya'ridu 'inda sama'il mawa'idhi lis-sami'i yaqdhatun. Terkadang ketika mendengarkan nasihat-nasihat, seorang pendengar itu betul-betul sadar akan dirinya ini memang masih banyak kesalahan, jauh dari kata kebaikan. Fa idzan fasala an majlisin, tapi kemudian ketika dia pergi bubar dari majelis itu, adatil qasawah, kembali lagi ke kerasnya hati ini. Tadi ngaji tadi baru dibahas bab tentang hasad, buruknya iri dengki. Tidak lama sampai rumah lihat tetangganya beli motor baru, langsung timbul lagi rasa dengkinya. Ya. Atau bahkan mungkin selisih berapa hari. Terus begitu saja. Hadir di majelis enak, tenang, sadar diri, keluar lalai lagi. Hadir sholat jamaah gini, fadilah-fadilah apa, saum dan segala macam, sampai rumah susah sekali, lalai lagi. Adatil qasawatu wal ghaflah, kembali lagi rasa kerasnya hati dan rasa lalai. Fatadabbartus sababu fi dzalik, maka aku pun memikirkan kenapa kok orang bisa kayak gitu ya. Orang kok di majelis itu khusyuk, pulang langsung hilang bekas-bekas nasihatnya itu. Tsumma ra'aitun nasa fa'araftuhu, maka saya pun mendapatkan sebab itu. Mendapatkan sebab kenapa orang kembali padahal sudah menitikan dirinya untuk hijrah, untuk kembali kepada jalan hidayah. Tapi masih di tengah jalan itu banyak lalainya. Maka beliau mendapatkan sebabnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ra'aitun nasa yatafawatuna fi dzalik."
Walaupun nanti kemudian orang nanti derajatnya berbeda-beda, derajat kelalaiannya ini. Dan beliau mengatakan, fal halatul amah, adapun keadaan umumnya orang itu, annal qalba, bahwasanya hati itu la yakunu ala sifatihi minal yaqdah inda sima'il mau'izati wa ba'daha. Bahwa hati itu akan berubah memang keadaannya ketika dia di majelis, ketika dia mendengarkan langsung dari telinga mereka ketika di majelis dari perkataan dan untaian-untaian ilmu yang disampaikan oleh seorang syekh, seorang ustadz, keadaan hatinya antara di majelis dan di luar majelis itu memang berbeda. Secara umum memang seperti itu. Lisa babain, karena dua sebab. Ya, karena dua sebab. Ahaduhuma, sebab yang pertama, annal mawa'idhah kassiyati. Untaian-untaian nasihat itu seperti cambuk. Wasiyatu la tu'lamu ba'da qidaiha. Dan yang namanya cambuk itu kalau sudah habis dicambuk, beberapa menit kemudian ya rasanya hilang. La tu'lam in ba'da qidaiha ila muha waqta wuqu'iha. Rasa itu akan hilang tidak seperti ketika kita sedang dicambuk. Jadi orang kalau pas momen dicambuk itu memang sakit, tapi jarak sejam udah nggak kerasa lagi. Jadi sakitnya itu, kerasanya itu memang ketika sedang dicambuk itu. Ketika hilang cambuknya maka orang ya biasanya lalai. Sudah ngerasa nggak sakit lagi, akhirnya lalai. Dan ini wajar sebetulnya. Karena nanti akan kita jelaskan kenapa. Kita ke sebab kedua juga. Sebab kedua adalah anna halata sama'il mawa'idh. Keadaan orang ketika mendengarkan nasihat itu yakunul insan fiha mizajul illah. Keadaan hatinya itu memang sedang diposisikan terbuka. Orang sampai dia mau hadir di majelis ilmu itu mesti memang sudah memposisikan hatinya mau menerima nasihat. Qad takhalla bi jismihi wa fikrihi an asbabid dunya. Yang mana ketika itu orang akan menanggalkan pikiran-pikirannya tentang dunia, pikiran-pikirannya tentang materialistik yang lainnya. Wa ansata bi huduri qalbi. Dia akan menenangkan dan betul-betul menghadirkan hatinya untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Fa idza 'ada ila syawaghili, namun ketika dia kembali kepada kesibukan duniawinya, ya daganglah, bisnis, segala macam, kembali kepada hiruk pikuk duniawi kita, ijtadabat bi'afat. Dia akan tertarik kembali kepada penyakit-penyakitnya. Wa kaifa yasihu ayyakuna kama kana. Maka gimana kalau seperti ini dia mau keadaannya itu sama. Nah, dari sebab ini dulu kita akan bahas bahwa kemudian gimana kita menyikapi? Apakah ini wajar? Yang pertama jelas ini wajar. Wajar dan disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang namanya iman seseorang itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Iman manusia biasa itu bertambah dan berkurang. Bertambah sampai pada satu titik dia sempurna mencapai kesempurnaan iman. Bisa juga berkurang bahkan sampai tidak ada sebiji zarrah pun dalam hatinya keimanan. Artinya dia kufur. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bertambah dengan kita melakukan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu iman manusia biasa. Imannya para nabi naik terus. Nabi itu imannya naik terus. Imannya para malaikat stagnan. Memang sudah polnya segitu. Itulah kita bedanya. Maka dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat bernama Abu Rib'i Hanzalah ibnu Ar-Rabi.
penulis wahyu Rasulullah SAW. Salah satu. Suatu saat yang diceritakan oleh sahabat bahwa ini Handalah sendiri yang bercerita. Laqiyani Abu Bakar. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu menjumpai saya di jalan, lagi jalan itu ketemu. Terus Abu Bakar mengatakan, "Kaifa anta?" Wahai Handalah, bagaimana kabarmu? Kemudian Handalah mengatakan, qala qultu nafaqa Handalah. Handalah sedang munafik. Ini tentunya perkataan yang besar kalau di kalangan sahabat. Munafik. Maka sahabat Abu Bakar ini langsung mengatakan, subhanallah, madza taqul? Subhanallah, apa yang kamu ucapkan? Kenapa kamu sampai bilang Handalah munafik? Dirinya maksudnya. Saya sedang munafik. Inilah apa bedanya sahabat dengan kita. Sahabat itu ditanya kabar, nggak sekedar basa-basi biasanya. Kita kan, pripun kabare, sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Cuma kadang basa-basi. Sahabat kalaupun jawab kita kadang ya sehat secara fisik, sehat secara keadaan. Tapi sahabat bagaimana mereka membawa sisi kehidupannya itu dengan keimanan, ditanya gimana kabarmu, hati saya sedang munafik. Sampai gimana beliau itu ya terus senantiasa mengawasi hatinya. Alhamdulillah. Abu Bakar mengatakan subhanallah, maha suci Allah, kamu kok ngomong seperti itu? Akhirnya dijawablah oleh Handalah, qala qultu, aku pun mengatakan, kata Handalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah. Kita itu kalau sedang duduk-duduk sama Nabi diceritain tentang surga, tentang neraka. Ya. Hatta ka'anna ra'yal ain, seakan-akan sampai surga itu di depan kita atau neraka itu di depan mata kita. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tapi kalau kita balik pulang lagi, bubar dari pengajiannya Nabi, afasnal arwah. Afasnal azwaj wal aulad wad dayat. Kita kembali lagi ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu anak, balik lagi ke sawah. Karena sahabat Ansor kebanyakan petani. Balik lagi ke ladang. Intinya balik lagi ke aktivitas dunia kita. Fanasina kathiran, banyak lupa. Ya, padahal ini yang ngajar siapa? Ya Nabi, Rasulullah. Tapi ya sahabat yang masih lalai kadang. Gimana? Yang ngajar bukan Nabi, cuma kita yang cuma ngajar ya orang biasa. Tentunya masih akan lalai, tentu ya. Kemudian Fallah, Abu Bakar gantian jadi heran. Wallahi inna lanal qamithla hadza. Kalau gitu yang kamu maksud, saya juga kayak gitu. Saya ngerasakan. Ini Abu Bakar padahal. Saya ini juga kadang lupa sampai rumah. Tadi Nabi bahas surga, bahas neraka, bahas macam-macam. Ya, sampai rumah lupa, ketemu istri, ketemu anak, ya guyon segala macam. Kemudian fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Handalah. Kemudian saya sama Abu Bakar pun datang kepada Nabi dan saya pun mengatakan nafaqa Handalah. Handalah telah munafik ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Madzalik, apa maksud kamu?" Qultu ya Rasulullah, diceritakan tadi bahwa kami itu kalau bersama jenengan ngaji ngerasanya tentrem ayam, kita sudah mau tobat betul-betul tidak mau lagi melakukan kelalaian. Tapi kok pulang rasanya itu lupa semua ya Nabi. Lupa oleh istri, anak, dunia semuanya. Maka Nabi pun menjawab, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwa saya berada di genggamannya, inna lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau kalian itu keadaannya sama ketika duduk sama saya terus kalian bubar, itu hatinya istiqomah, tetap sama imannya,
lasafahatkumul malaikah. Ya, atau wa fi dzikri lasafahatkumul malaikah. Niscaya malaikat itu bakal turun dari langit nyalami kalian. Kalau kalian keadaannya bisa seperti itu. Jadi ini pun diakui Nabi. Lasafahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Malaikat kalau kamu keadaannya seperti itu, di majelis imannya pol, di luar imannya pol, tidak lalai sama sekali, malaikat bakal turun nyalami kalian di rumah-rumah kalian sama di jalan-jalan. Top kamu. Ibaratnya gitu. Malaikat sampai bilang, top kamu kalau kayak gitu. Maka Nabi pun mengatakan, walakin ya Hamdalah, akan tetapi wahai Hamdalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Sejenak demi sejenak, sejenak demi sejenak. Bagaimana kita mengatur hati kita. Ya. Masalah naik turun itu wajar, cuma bagaimana kita ketika iman turun segera memperbaikinya lagi. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, wa hadhihi halatu ta'ummul khalq. Keadaan ini umum menimpa banyak dan seluruh makhluk Allah. Illa an arbabal yaghdhah yatafawatuna fi baqa'il athar. Nah, inilah. Lah terus gimana? Ketika ini adalah keadaan yang memang secara umum itu menimpa orang, maka bagaimana harusnya? Maka beliau mengatakan hanya saja orang itu, ya, orang yang punya kesadaran itu nanti berbeda-beda dalam mengatur kelalaiannya, mengatur turunnya imannya ini. Faminhum may yaz'um bila taraddudin wa yamdi min ghairil iltifat. Di antara mereka yang yakzim, yang segera ketika jatuh turun imannya segera dia memperbaiki tekad, kemudian kembali berjalan lagi. Falau tawaqqafa bihim rukabut tab'i ladajju. Kalau kemudian tabiatnya itu membawa dia turun imannya, dia akan segera seakan-akan tuh segera mencambuk dirinya dengan mengatakan seperti Handalah tadi, nafaqa Handalah. Handalah telah munafik. Handalah telah munafik. Tidak lain untuk mencambuk dirinya sendiri. Ya, itu ada orang seperti itu. Ya, itu derajat yang paling baik. Dia lalai segera perbaiki diri. Ya. Kalau berat cari teman, maka ketemu Abu Bakar ajak bareng ayo. Maka di antara yang dikatakan Mu'adz bin Jabal di kesehariannya, terkadang beliau itu duduk di masjid ngajak orang, ta'alau, ayo sini semua, ta'alau bina nu'minu sa'ah, kita nambah-nambah iman sebentar. Ya, kadang kalau iman sedang turun, ya ngapain? Ya zikir, bahas ilmu, ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ngaji. Ya, itulah. Jadi turun naiknya iman itu wajar, tapi jangan sampai turunnya itu kita biarkan. Segera cambuk diri kita kembali, segera cari teman-teman kita kembali, cari komunitas yang baik untuk merangkul, menarik diri kita. Jangan sampai turunnya iman itu kita biarkan, tidak kita kontrol, tidak kita paksa diri kita kembali. Maka yang ada dia akan turun terus. Di antara mereka juga ada golongan-golongan yang kadang lalai, terjerumus kepada kelalaian, wa yad'uhu ma taqaddam minal mau'id ilal amal ahyan. Tapi terkadang dia ingat kembali dan segera beramal. Fahum kasumbulah tamilu harriyah. Keadaan mereka seperti tangkai yang ditiup-tiup angin. Kadang tegak kena angin, agak oleng sedikit, anginnya sudah agak reda, naik lagi. Kena angin, turun lagi, naik lagi. Tapi yang pertama tadi betul-betul mau turun cambuk diri lagi, mau turun cambuk diri, segera ingat. Ya, segera. Nah, yang kedua ini golongan orang yang ya masih ada kebaikan lah. Dia ketika ketiup angin, ya, nanti sudah agak reda dia langsung kembali lagi, tegak lagi. Ketiup angin, diuji hatinya, lalai, ingat langsung kembali lagi. Yang ketiga adalah wa aqwamun la yu'atharu fihim illa bimiqdari sama'i.
golongan yang tidak punya efek-efek apapun kecuali masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Beliau mengatakan kama intahrajathu ala safwan, seperti air yang netes ke batu yang licin, cuma netes langsung airnya ini pergi dari batu itu, saking licinnya batunya. Nah, itu orang yang bahkan di majelis pun dia duduk terpaksa, ndak membuka hatinya, ndak membuka pikirannya, hanya menjadi maklumat yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini 3 keadaan, insya Allah mungkin adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillah. Jadi kita simpulkan bahwa iman seseorang manusia itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Ini adalah sebuah keniscayaan dan kewajaran. Ada kalanya kita duduk di majelis atau di suatu kesempatan, kadang habis sedang diuji sama Allah, iman kita naik berkali-kali lipat. Tambah pasrahnya, tambah tawakalnya, tambah amal ibadahnya. Naik berkali-kali lipat. Ada kalanya di masa betul-betul ibadah itu kita malas sekali. Bahkan lebih dekat kepada kemaksiatan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Iman seseorang bertambah dan berkurang. Dia kadang lalai dari nasihat-nasihat yang pernah dia dengar. Hati dia kadang lalai,
tidak sama keadaannya ketika dia mendengarkan dan duduk di majelis ilmu. Catatannya dari Imam Ibnul Jauzi, hanya saja orang berbeda-beda dalam mengatasi keadaan seperti itu. Kita tinggal pilih mau mengatasi keadaan seperti itu dan memposisikan diri kita dengan keadaan tabiat seperti itu bagaimana. Apakah kita akan memposisikan diri seperti Hanzalah, sahabat Nabi, yang ketika lalai itu segera dia mencambuk dirinya, ketika tabiatnya itu membawa dirinya turun kepada kerendahan, langsung dia mencambuk dirinya seakan-akan dengan mengatakan lisannya ini nafaq wa Hanzalah, sungguh Hanzalah munafik, hatinya sedang tidak sama di depan Nabi sama di belakang Nabi. Dia segera mengucapkan itu untuk mencambuk dirinya sendiri. Dia cari teman, kelas temannya pun tidak main-main, kelasnya Abu Bakar, sahabat Nabi paling mulia nomor 1. Segera dia cari teman, dia kembali lagi kepada kebaikan, kepada keimanan. Yang kedua adalah mereka yang terkadang memang turun dan naik, tapi ketika turun dan lalai terkadang dia langsung ingat nasihat-nasihatnya. Dia ingat ilmu-ilmu yang telah dia ketahui, dia pun kembali lagi. Kadang-kadang dia jatuh diderai dengan kelalaian, ingat kemudian setelah itu langsung ingat dengan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, dalil-dalil apa yang disampaikan Nabi dan Allah, kembali lagi. Ini juga masih dalam ranah kebaikan, ketika memang langsung kembali. Dia tidak membiarkan dirinya imannya itu turun terus-menerus, seperti tangkai tanaman yang ditiup-tiup angin, kadang dia itu menceng, kadang dia kembali kepada tempatnya. Nah, yang buruk adalah keadaan ketiga, dia betul-betul membiarkan dirinya keimanannya turun. Nasihat-nasihat yang dia dengar hanya seperti kilatan suara yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak dia betul-betul tadabburi nasihat-nasihat ini, maka inilah golongan yang celaka. Maka pilihlah, kita akan menjadi yang pertama, kalaupun belum mampu jadilah yang kedua. Intinya sejauh atau selalai apapun kita dari kebaikan, segeralah kembali. Sejatuh apapun kita kepada jurang kemaksiatan, ketika kita ingat sadar segeralah kembali. Jangan menunggu-nunggu, menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda, menunggu-nunggu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selama nyawa itu masih dalam diri kita, belum nazak, matahari belum terbit dari barat, Allah masih senantiasa mengundang dan memanggil diri kita. Qul ya ibadi yalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah kebangetan kembali. Gak ada kata terlambat sebelum nyawa di tenggorokan, matahari terbit dari barat. Terakhir, ada sebuah mahfudhat, sebuah kata-kata mutiara dalam bahasa Arab yang perlu juga kita renungi. Yang ini juga bisa jadi sebab rusaknya hidup kita, jatuhnya kita kepada kelalaian dan jurang kemaksiatan. Disebutkan dalam syair, inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Ada 3 hal yang bisa merusak hidup seseorang, betul-betul melalaikan dia, menjauhkan dia dari jalan yang lurus. Yang 3 ini kalau tidak kita atur dan kita arahkan kepada kebaikan, betul-betul bisa merusak. Inna syababa, yang pertama masa muda, masa kekuatan, masa kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak energi. Inna syababa, masa muda.
pikiran kita masih kuat, fisik kita masih kuat. Tapi kadang banyak orang lalai, menghabiskan masa mudanya dengan penuh kelalaian. Ya. Dan inilah ujian. Bisa kita lihat, hari ini anak-anak muda itu sholat 5 waktu, di masjid itu sholat 5 waktu banyak orang tua atau anak mudanya. Itulah bukti. Masa muda itu ujian sebetulnya. Dipakai untuk apa? Makanya nanti di kubur akan betul-betul ditanya secara khusus. Jadi pertanyaan kubur pertama tentang umur. Wa an umrika fima ablah. Umurmu dipakai untuk apa? Tapi secara khusus di kubur nanti tidak hanya umur. Wa an syababika fima afna. Masa mudamu dipakai untuk apa? Jadi tentang berkaitan dengan waktu, pertanyaan di akhirat nanti selain umur secara umum, terutama masa muda. Karena inilah yang betul-betul bisa menggelincirkan orang, merusak dunia seseorang. Inna syababa, sesungguhnya masa muda, ya, penuh kekuatan, dia mencoba hal-hal yang dianggap menantang baru, padahal di sana ada batasan Allah Subhanahu wa taala. Wal faragha, masa kosong, nganggur, longgar. Ini juga berbahaya. Orang itu kalau tidak ngapa-ngapain, biasanya kecenderungan hawa nafsunya itu akan mengarahkannya kepada keburukan. Nganggur, tidak ngapa-ngapain, tidak punya aktivitas apa-apa, kecenderungannya biasanya akan dibawa kepada keburukan, kefikiran hal-hal yang berbau maksiat, kejahatan dan yang lainnya. Karena dia nganggur. Dan kita tidak punya amal, keinginan, program amal kebaikan. Farag, masa longgar. Ya kadang lalai, nggak ngapa-ngapain, terus ya dia lalai. Ya, tidak menjalankan kebaikan, padahal umur itu hakikatnya amanah. Al-farag. Maka termasuk masa luang ini juga bakal ditanyakan. Wal jiddata, yang ketiga adalah kemakmuran, kekayaan. Kita diberi keluasan harta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kita atur harta dan kekayaan kita dengan baik, maka wala'iyadu billah, 3 hal ini. Masa muda, masa kosong, dan harta. Mafsadatun lil mar'i, akan menjadi penghancur bagi seseorang sehancur-hancurnya. Ya. Maka yang jadi catatan kita, ya, perhatikan masa di mana kita diberi kelonggaran sama Allah, diberi kesempatan sama Allah, masih diberi kekuatan sama Allah, kekuatan berpikir, kekuatan fisik, masih diberi oleh Allah harta. Apakah malah 3 ini membawa kita kepada kerusakan, atau kita gunakan 3 ini sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Apakah 3 ini adalah pintu-pintu yang menjerumuskan kita kepada tadi kerasnya hati, lalainya kita dari jalan hidayah yang sedang kita tempuh, atau kita gunakan 3 ini betul-betul untuk mendukung hidayah dan hijrah yang sedang kita titi? Ya, mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.